Ya, halo warga kripto Indonesia, warga plus 62, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Vincencio Sutepu, pemimpin redaksi blockchainmedia.id. Ya, jumpa lagi di channel kita ini, WIB, waktunya investasi Bitcoin. Baik, sebelumnya kita sudah bincang-bincang tentang Bitcoin ya, dengan teman-teman dari Crypto Exchange di Indonesia, termasuk kita kemarin juga pernah membincangkan tentang kripto olahraga. Tapi kali ini kita coba membincangkan salah satu yang sangat menarik dan bisa dipertimbangkan untuk ya mungkin bisa lah untuk dibeli sedikit ataupun diakumulasi ya. Namanya adalah kripto ADA ya, terkait untuk blockchain Cardano. Apa yang menarik di sini adalah soal penerapan smart contract perdana mereka pada tanggal 12 September 2021 ya, sebentar lagi. Nah, yang menarik di situ adalah kenapa harus smart contract kan begitu. Nah, teman-teman yang belum memahami apa itu smart contract ya, smart contract itu adalah semacam bahasa pemrograman ya ataupun kode program yang khusus berjalan di sebuah blockchain ya, mulai dari Bitcoin kemudian Ethereum itu punya smart contract ya. Jadi tanpa adanya smart contract itu tidak ada yang disebut sebagai token ya, tidak ada yang disebut sebagai kripto yang diterbitkan di sebuah blockchain ya. Katakanlah misalnya blockchain Ethereum ya, blockchain Ethereum itu memiliki smart contract sehingga Anda bisa menerbitkan token apa saja yang berjalan di blockchain Ethereum ya. Nah, yang menarik adalah kenapa harus sekarang? Ya, Cardano kan udah 2017 ya kan. Tapi kenapa pada tahun ini smart contract mereka baru diterbitkan? Nah, ini terkait dengan semacam apa ya, paradigma ya ataupun pemahaman tersendiri dari blockchain Cardano yang didirikan oleh Charles Hoskinson ya, bahwasanya setiap tahapan-tahapan dari blockchain Cardano ini memerlukan penelitian akademik peer-to-peer dengan beberapa kampus ya. Jadi memang kesannya agak lambat ya karena mereka 2017 sudah berjalan, tapi sekarang baru ada smart contract-nya yang memang ini sangat menarik karena praktis itu akan Cardano ini akan berhadapan langsung dengan kekuatan dari blockchain Ethereum yang smart contract-nya sudah banyak digunakan oleh berbagai proyek DeFi, kemudian token-token yang sangat populer juga. Nah, singkat kata, smart contract akan menjadi salah satu acuan fundamental yang sangat baik soal value ataupun soal harga kripto ada di masa depan. Ya, tadi saya juga jelaskan tanpa ada smart contract itu tidak ada token. Tanpa ada smart contract itu tidak ada DeFi. Tanpa adanya smart contract itu tidak ada NFT. Nah, ini akan terjadi di blockchain Cardano di masa depan. Ya. Jadi direncanakan nanti tanggal 12 September ya, ketika smart contract itu sudah on-chain secara live di blockchain Cardano, maka setiap orang, setiap developer termasuk Anda bisa menerbitkan token di blockchain Cardano. Anda bisa menerbitkan NFT non-fungible token di blockchain Cardano. Anda juga bisa menerbitkan membuat aplikasi ya terkait DeFi, decentralized apps itu di blockchain Cardano. Ya. Artinya secara prinsip maka smart contract ini akan menjadi pemicu ya, memperkuat lagi, meningkatkan kembali, lebih meningkatkan lagi use case dari blockchain Cardano ya, sekaligus meningkatkan use case dari kripto ada itu sendiri. Nah, kita bandingkan dengan blockchain di blockchain Ethereum misalnya kan. Ya, mereka punya smart contract bagus, ada DeFi, ada token, ada NFT dan sebagainya, ya kan. Setiap kali ada transaksi token di blockchain Ethereum, maka mau tidak mau menggunakan value dari kripto ETH, kripto Ether itu sendiri. Nah, sama halnya nanti terjadi dengan blockchain Cardano ini ketika nanti smart contract-nya sudah masuk di blockchain nanti di September, ya kan? Nah, ketika itu nanti, nah ini agak
apa ya, kita was-was juga menanti ya, mungkin agak-agak bercampur lah, ada rasa gembira, kemudian ada rasa apa ya, agak-agak menanti yang unik-unik ini gitu kan. Jadi Cardano ini sudah berlangsung sangat lama, dan untuk kali pertama punya smart contract yang perdana seperti ini. Jadi akan dipastikan bisa menggempur kekuatan dari Ethereum itu sendiri sebagai sebuah blockchain yang sudah cukup mumpuni. Nah, kalau kita lihat ya, saya coba mengacu di blockchainmedia.id ya. Ya, Anda perhatikan di sini yang menarik adalah pada tanggal 22 Agustus ya. Jadi harga kripto itu sudah masuk di harga ATH ya, sangat cukup tinggi kemarin, dan ini akan berpeluang masuk di 72.000 ya. Ini berdasarkan analisis dari Michael van der Poel ya. Nah, kita akan menantikan di apa ya, di area sekitar 3,45 dan hampir bisa mencapai, diproyeksikan bisa menjadi harga $5 ya menurut Michael van der Poel. Nah, tapi ini sekedar analisis ya yang cukup teknikal ya. Bisa jadi kena di harga itu, bisa jadi juga tidak ya. Tapi yang pasti secara fundamental ya, smart contract ini memastikan bahwasanya blockchain Cardano akan menjadi lebih banyak digunakan, dan value dari kripto ada itu akan lebih bermanfaat ya. Jadi mau nggak mau nanti ada transaksi token itu pasti pakai value-nya ataupun harganya itu, untuk apa, biaya transfernya itu harus pasti menggunakan ADA ya, ada. Oke. Nah, kemudian oh ya, ini mungkin menjadi salah satu apa ya, pemicu pasar kripto secara umum deh ya. Karena kan waktu tanggal 14 April 2021 itu kan harga Bitcoin dari kisaran 900 jutaan, kemudian turun, kemudian masuk di support di 20 Juli, baru pada tanggal 2023 itu Bitcoin masuk kembali ke area 50.000 US dollar atau sekitar 722 juta ya di kurs pada saat itu. Nah, ini sangat menarik ya, karena secara historis memang ketika harga Bitcoin itu terkoreksi, maka kripto-kripto lainnya ya, altcoin, alt token itu juga akan mengikuti, dan sebaliknya juga. Nah, perhatikan ketika support di 20 Juli ya, harga Bitcoin naik, termasuk juga beberapa kripto-kripto lainnya. Nah, dan pada saat bersamaan ketika munculnya pengumuman bahwasanya smart contract dari Cardano itu akan diterbitkan pada tanggal 12 September nanti, nah ini akan menjadi salah satu pemicu lebih cepat lagi bagaimana harga ada di masa depan ya. Kalau kita mengacu dari kajian dari Michael van der Poel ya, jadi kisarannya seperti ini ya, 3,45 US dollar sampai dengan 5 US dollar ya. Ini menjadi salah satu patokan menarik ya. Jadi itu saja yang mau aku sampaikan ya, singkat saja, karena intinya adalah smart contract itu adalah salah satu fitur tambahan baru di blockchain Cardano. Ya, jadi dengan smart contract, Anda semua developer bisa membuat token, ya, bisa membuat NFT, bisa membuat aplikasi seperti yang terjadi di blockchain Ethereum dengan smart contract-nya tersendiri. Ya. Kemudian lagi, oh ya, ini juga menarik ya, kalau misalnya Anda baca di blockchain.id, ya. Jadi ini ada namanya token AGIX ya. Kebetulan token ini diterbitkan di blockchain Ethereum RSI 20 ya, standar. Token ini dibuat oleh perusahaan di balik Robot Sophia. Nah, ini
kalau teman-teman tahu robot Sophia ya, ini bisa bicara karena dia punya sistem kecerdasan buatan artificial intelligence ya, di mana data itu dimasukkan ke dalam chipnya dan dia belajar dengan data-data yang dimasukkan ke dalamnya. Nah, sebenarnya kabar token Agix ini yang akan pindah ke Cardano ya. Jadi tokennya yang dari blockchain Ethereum akan diterbitkan juga nanti ataupun diterbitkan sepenuhnya di blockchainnya Cardano ya. Sebenarnya sudah disampaikan pada tahun lalu ya. Jadi nama perusahaan ini adalah Singularity Net ya. Jadi perusahaan ini adalah yang dibalik tim dibalik pembuatan robot Sophia ya. Jadi kalau ini terwujud, ini akan menjadi token pertama ya, token pertama yang diterbitkan di blockchain Cardano ya. Jadi ini ada harganya ya. Ya kalau dari sejak terbit pada tahun 2018 harganya tidak menarik, tapi mungkin ini menjadi acuan fundamental bahwasanya kalau misalnya di blockchain Cardano yang udah ada smart contract barunya dan kripto ini masuk dan hijrah sepenuhnya di blockchain Cardano, mungkin ini juga bisa layak jadi sebuah pertimbangan. Namun ya, ini menjadi sebuah catatan besar ya soal dari tokenomics dari Agix ini sendiri ya. Jadi perusahaan ini dia kan memang fokus di pengembangan robot Sophia, di mana ada mekanisme artificial intelligence di situ ya. Nah, masalahnya kan pangsa pasar dari robot seperti ini mungkin tidak saat ini ya, di masa depan mungkin tidak pasti juga ya kan, apalagi sekarang pandemi, mungkin serapan pasar untuk produk mereka ini juga masih cukup kecil cakupannya ya. Jadi masih jauh dari penerapan praktisnya ya, walaupun memang canggih benar ya kan, karena itu basis dari sebuah ilmu pengetahuan ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita bisa mempertimbangkan crypto Cardano ya berkat smart contract barunya ini ya. Tapi juga perlu diantisipasi, dan ini sudah disampaikan juga oleh Charles Hoskinson dalam setiap kesempatan ya. Jadi smart contract ini memang ada beberapa celah dalam hal peretasan ya. Maklum karena ini kode program ya, ketika misalnya sudah diterbitkan di blockchain Cardano, kemudian ada diaudit oleh Certic misalnya kan, tapi tetap juga ada kemungkinan developer dari sebuah project itu bisa menempatkan smart contract baru yang di situ sengaja ada celahnya ya. Nah, kalau kita menilik dari berita yang sebelumnya ya, ini kalau kamu ingat, ini berita peretasan Polynetwork ya dulu dicuri kripto di DeFi-nya Polynetwork ya, totalnya itu sekitar 600 juta US dollar ya. Tapi untungnya semua dikembalikan oleh peretas itu ya. Setelah dikembalikan, nilainya itu menjadi setara dengan 8,7 triliun ya. 8,7 triliun itu karena beberapa kripto yang dibalikkan itu harganya sebagian sudah naik ya. Jadi ini kalau kita lihat ya sebagai sebuah tantangan deh ya. Jadi tantangan bagi smart contract-nya Cardano, bagaimana bisa mengamankan itu. Ya, ini dia ya. Jadi ini mungkin bisa ditafsirkan bahwasanya ya oke lah, Cardano mencoba bersikap positif ya, taat aturan ya. Jadi Anda baca di sini, jadi Yayasan Cardano ya beberapa waktu lalu akan tunduk ya kepada aturan FATF. Ini adalah gugus tugas aksi keuangan yang bersifat global ya, di mana agar transaksi token dan kripto ada itu lebih mudah dilacak ya, dalam dugaan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan aksi terorisme ya. Ini menarik juga bahwasanya beberapa peristiwa pidana di beberapa bulan lalu itu terkait seperti itu ya. Jadi
dia membuat token ya, tapi dalam rangka untuk pencucian uang dari hasil kejahatan mereka ya. Jadi kalau di bagian ini mungkin kita bisa tafsirkan ini sebagai sebuah apa ya, keinginan yang bagus lah, termasuk visi yang bagus dari Cardano Foundation untuk supaya token ini tidak disalahgunakan ya. Oke, yang terakhir ya, Anda bisa perhatikan nanti di websitenya Cardano ya untuk bagian roadmap-nya ya. Jadi nanti setelah 12 September itu nanti smart contract sudah on-chain live di blockchain-nya Cardano. Maka berikutnya nanti masuk dalam fase namanya Goguen ya, dibaca Gogen mungkin ya. Ya, jadi ini tokoh apa ya, matematikawan ya, tokoh programmer juga yang diadopsi oleh Cardano untuk penamaan roadmap-nya mulai dari Byron, Shelley hingga Voltaire ya. Jadi khusus untuk Gogen ini ya, smart contract itu akan benar-benar komplit di blockchain Cardano sehingga kemampuannya itu bisa untuk mengoptimalkan pembuatan dari DApp ya, decentralized app ya. Misalnya untuk membuat decentralized exchange, kemudian aplikasi di mana kodenya itu memang berjalan di blockchain. Oke, itu teman-teman ya. Ini sangat menarik. Kalau dilihat dari sisi harga ya, kalau sekarang belum masuk $3 ya, belum masuk $4 ya. Kalau $5 itu masih harga yang relatif murah ya. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan, dan ini bukan sebagai saran keuangan, tapi ini fakta yang jelas ya, fakta yang fundamental untuk bisa Anda lakukan strategi yang lebih spesifik lagi ya. Pun lagi kita berada di pasar kripto yang cukup positif ya, sejak 20 Juli lalu harga Bitcoin naik dan beberapa kripto juga sudah juga ikut menguat ya. Maka mungkin juga bisa dipertimbangkan kalau misalnya kita mengacu pada rumusan bahwasanya harga Bitcoin itu menentukan kenaikan kripto yang lain, maka kita bisa mengacu pada yang disebut sebagai stock to flow model ya, di mana model grafik Bitcoin ini dia coba memetakan di mana berapa harga puncak Bitcoin sebelum nanti akan terkoreksi, mungkin serupa dengan Desember tahun 2017, itu sebagai harga puncak setelah masuk halving ketiga pada tahun 2020 ya. Jadi ada kemungkinan memang ketika nanti masuk harga puncak Bitcoin, harganya akan terkoreksi cukup besar dalam rentang waktu yang lama, dan itu akan diikuti oleh kripto-kripto lainnya ya. Jadi bagi yang long term ya bisa jadi ya terserah, kalau misalnya tetap hold walaupun turun besar, ataupun ketika sudah masuk harga puncak di situ akan mencetak keuntungan imbal hasil, ya silahkan saja. Oke, itu saja yang aku mau sampaikan hari ini. Di video berikutnya kita akan membahas kripto lainnya ya. Kalau mungkin ada hal menarik lainnya di Cardano, kita coba telusuri lagi. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di WIB, waktunya investasi Bitcoin. Sampai jumpa.